Guys, bertemu lagi bersama admin. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai 10 jurusan kuliah yang populer dan paling cocok untuk kalian para wanita. Nah, sebelum memulai, pastikan dulu kalian klik tombol subscribe di bawah dan like videonya serta berikan share ke teman-temanmu ya. Nah, ketika kalian sudah tamat atau lulus SMA atau SMK misalnya dan ingin melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kalian pasti sering kebingungan bagaimana sih rekomendasi jurusan-jurusan kuliah yang tepat, apalagi buat kalian yang cewek yang mungkin terlalu memilih-milih jurusan seperti itu, yang mana yang paling tepat dengan passion kalian, yang paling cocok dengan minat dan bakat kalian seperti itu. Nah, jangan khawatir, kali ini kita akan membahasnya 10 rekomendasi dari kos-kosan untuk kalian para cewek yang ingin melanjutkan pendidikan ke tahap perkuliahan seperti itu. Jurusan yang pertama itu adalah jurusan kebidanan atau keperawatan atau bisa juga disebut dengan nurse. Nah, jurusan ini sebenarnya adalah jurusan yang sangat-sangat umum sekali kita temui di Indonesia dan banyak sekali sekolah-sekolah tinggi yang menawarkan jurusan seperti ini. Jadi kalian harus benar-benar memilih lembaga pendidikan tinggi yang benar-benar berkualitas dan memiliki akreditasi A atau B minimal supaya nanti kalian bisa mendapatkan akses kerja yang lumayan seperti itu. Nah, menjadi seorang perawat atau bidan memang gampang-gampang susah. Jadi teman-teman yang memang menyukai dunia kesehatan dan mungkin ingin melayani masyarakat seperti itu, baik di rumah sakit ataupun di tempat praktek, membuka klinik kecil-kecilan di rumah atau di kampung seperti itu, kamu bisa memulai karirmu menjadi tenaga kesehatan, baik itu di bidang di jurusan keperawatan atau jurusan kebidanan seperti itu. Nah, next, jurusan yang kedua adalah jurusan sastra, seni, dan budaya. Nah, senian atau sastra ini melekat pada diri seorang wanita. Kebanyakan memang karena kalian yang suka berperan menjadi tampil di panggung seperti itu atau menari, menyukai kesenian, kalian bisa mengambil jurusan kesenian atau kebudayaan. Sebagian dari perguruan tinggi memang ada yang menyediakan jurusan atau fakultas khusus untuk kesenian seperti itu. Nanti kalian bisa menjadi seorang instruktur tari atau instruktur dance dan sebagainya yang berkaitan dengan kesenian. Nah, ini sangat cocok sekali buat kalian seorang wanita yang memang identik dengan yang namanya kesenian atau kebudayaan karena membutuhkan ketelatenan dan hard work yang tinggi seperti itu. Lanjut, kita akan bahas jurusan yang ketiga. Yang ketiga adalah jurusan keguruan. Tentu saja seorang wanita juga paling cocok untuk menjadi seorang guru karena guru itu bagaimanapun selalu mengayomi dan membimbing murid-muridnya seperti itu. Jadi kalian bisa mengambil jurusan keguruan dan pendidikan seperti misalnya jadi guru matematika, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, ekonomi, PPKN dan sebagainya. Dan apabila kalian memang menyukai anak-anak kecil atau menyukai pelajaran tertentu di bidang fisika misalnya kalian ingin menjadi guru fisika, maka kalian bisa langsung mendaftar untuk jurusan FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Walaupun saat ini memang sudah banyak sekali para lulusan FKIP atau keguruan, kalian bisa tetap survive dengan latar belakang pendidikan di bidang FKIP ini karena walaupun banyak, peluang kerjanya sangat beragam dan sangat luas. Bukan hanya menjadi seorang guru, kalian bisa membuka jasa bimbel, atau mungkin kalian bisa daftar menjadi tutor di ruang guru atau di Zenius dan sebagainya. Tidak hanya menjadi guru biasa, kalian juga bisa memberikan jasa kalian secara online yang saat ini kita bisa lihat platform online begitu marak digunakan. Apalagi saat ini sekolah masih dibatasi, kita bisa menawarkan jasa-jasa kita secara online seperti itu. Nah, lanjut kita akan bahas jurusan yang keempat, itu adalah jurusan perkantoran. Tentu saja buat kalian yang cewek-cewek atau wanita sangat menyukai pekerjaan di dalam ruangan dan salah satunya adalah bekerja di kantor di bagian administrasi. Buat kalian yang fresh graduate bisa langsung melamar di perbankan seperti seorang teller atau officer dan sebagainya. Intinya, jurusan administrasi perkantoran itu sangat luas
dan paling cocok buat kalian wanita yang memang identik dengan pekerjaan di dalam ruangan. Bisa memilih jurusan ini. Lanjut ke jurusan yang kelima adalah jurusan pariwisata. Jadi cewek kan memiliki tampilan atau good looking yang bagus. Jadi kalian apabila ingin mengasah skill komunikasi, bahasa Inggris ada pilihan yang menarik, kalian bisa mengambil jurusan pariwisata dan nanti bekerja di bidang kepariwisataan seperti kerja sebagai tour guide untuk bule-bule atau pegawai di hotel, atau bisa juga menjadi seorang penerjemah suatu destinasi pariwisata yang banyak dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung luar negeri seperti itu. Pariwisata juga saat ini tengah digenjot oleh pemerintah. Namun mungkin saat ini sektor pariwisata masih lesu karena kita masih menghadapi pandemi. Tapi Mimin yakin di beberapa tahun ke depan kalian akan mendapatkan peluang kerja yang sangat besar di bidang pariwisata ini. Lanjut kita akan bahas lagi. Jurusan yang keenam adalah e-commerce atau internet marketers. Buat kalian yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi atau menyukai hal-hal yang berbau internet, online seperti itu, kalian bisa mendaftar jurusan e-commerce atau internet marketers yang nantinya kalian akan menjadi tenaga di bidang marketing dan bisa mungkin bekerja di startup atau di perusahaan-perusahaan besar sebagai seorang campaigner atau seorang konsultan media sosial. Nantinya kalian akan membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk memasarkan produk mereka secara online, baik itu menggunakan Facebook Ads atau Google Ads dan sebagainya. Jadi internet marketers ini sangat luas cakupannya. Kalian bisa menawarkan jasa atau keahlian kalian kepada perusahaan-perusahaan yang memang concern atau berkontribusi aktif di bidang internet atau bidang online seperti itu. Lanjut, jurusan yang ketujuh adalah animator atau pembuat animasi. Mungkin ini secara umum sangat cocok buat cewek, jadi tetap saja, tapi yang namanya animasi itu membutuhkan yang namanya ketelatenan, dan cewek atau kaum hawa itu biasanya memiliki ketelatenan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi kebanyakan animator yang karya-karya hebat itu adalah kebanyakan dari wanita. Karena wanita itu memiliki stereotip rapi, rajin, dan telaten seperti itu. Memiliki kemampuan untuk mengerjakan hal-hal yang detail ataupun terperinci. Jadi seorang animator pastinya akan cocok buat seorang wanita. Seperti itu. Lanjut, jurusan yang ke-8 adalah komunikasi. Jadi apabila kalian memiliki kemampuan atau passion di bidang komunikasi, terutama public speaking, kalian bisa kuliah di jurusan komunikasi. Nantinya akan sangat banyak sekali peluang kerja yang kalian miliki setelah tamat nanti. Misalnya kalian bisa bekerja sebagai bicara perusahaan, atau bekerja sebagai narator, atau mungkin bekerja sebagai voice director, voice creator, atau membuat konten YouTube, atau membuat podcast, atau juga bisa menjadi penerjemah, bekerja di kedutaan besar seperti itu, dan sebagainya. Jadi, ketika kalian memiliki kemampuan public speaking, kalian akan memiliki potensi untuk diterima di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Umumnya memang kemampuan komunikasi pada seorang wanita itu lebih baik dan lebih menarik ketimbang komunikasi yang dilakukan oleh seorang lelaki. Kalian bisa lihat ketika juru bicara COVID-19 di Indonesia itu diganti ke wanita, maka itu efeknya akan semakin tinggi. Karena memang wanita memiliki atensi yang lebih besar dibandingkan lelaki. Jadi komunikasi itu memiliki kelebihan bagi wanita seperti itu. Lanjut, jurusan yang ke-9 adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi buat kalian wanita yang suka sekali bisnis baru seperti berjualan online, dropship, reseller, berjualan hijab, berjualan makeup, dan sebagainya, kalian harus memilih jurusan entrepreneurship ini. Walaupun sebagian perguruan tinggi memang jarang membuka jurusan ini, namun sebagian perguruan tinggi sudah ada yang buka jurusan entrepreneurship, atau mungkin membuka mata kuliah khusus di bidang entrepreneurship. Jadi kamu bisa belajar bagaimana cara berbisnis sejak awal, dan nantinya ketika kamu tamat atau lulus kuliah, kamu tidak perlu lagi untuk repot-repot untuk mencari pekerjaan, melamar pekerjaan ke sana kemari. Kamu cukup membuka bisnismu sendiri dan bisa langsung menghasilkan uang dari bisnismu tersebut. Nah, selanjutnya terakhir adalah jurusan hubungan internasional. Jadi ini hampir sama dengan komunikasi, tapi ini kaitannya langsung dengan berbagai negara. Jadi apabila kamu memiliki kecenderungan ketertarikan pada suatu negara, misalnya kamu seorang K-popers,
kamu menyukai kultur budaya Korea, jadi kamu menguasai bahasa Korea. Nantinya setelah kamu menguasai bahasa tersebut, maka kamu berkomunikasi Korea dan Indonesia. Jadi kamu bisa bekerja di kedutaan besar Indonesia yang ada di Korea, atau kamu bisa menjadi penerjemah bahasa Korea, atau kamu bisa menawarkan jasamu translate tulisan Korea Indonesia, atau juga mungkin kamu bisa menjadi tour guide bagi turis-turis dari Korea yang ada di Bali dan di tempat-tempat pariwisata lainnya. Banyak sekali situs-situs freelance yang menawarkan jasamu tersebut. Jadi kamu harus memiliki suatu kemampuan, mungkin menguasai bahasa tertentu dalam suatu negara. Jadi keahlianmu menguasai bahasa suatu negara tersebut kamu manfaatkan untuk membuka jasa di mana itu akan memberikan penghasilan buat kamu. Saat ini tidak hanya bahasa Inggris saja yang harus kita pelajari, jadi kita harus memiliki satu bahasa asing minimal yang kita kuasai, yang kebanyakan orang menggunakan bahasa itu. Misalnya selain bahasa Inggris ya, misalnya bahasa Cina atau bahasa Tiongkok, bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa asing tersebut harus kamu kuasai. Wanita itu cenderung lebih mudah menguasai bahasa asing karena mereka memiliki ketelatenan dan yang tinggi seperti itu. Demikian beberapa rekomendasi jurusan kuliah yang Mimin berikan kepada kalian. Mungkin sebagian jurusan ada yang bersifat umum, bisa juga berlaku bagi kaum pria atau kaum adam, namun ke-10 jurusan ini sangat cocok buat kalian yang ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Jadi buat wanita-wanita jangan putus kuliah. Buat kalian yang benar-benar ingin kuliahlah dengan serius supaya kalian cepat-cepat tamat kuliah, kalian bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan selama belajar di perguruan tinggi dan kalian terapkan di pekerjaan kalian nantinya. Terima kasih telah menonton video dari Mimin ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun konten di dalamnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian di bawah. Terus jangan lupa untuk subscribe juga, like videonya, share ke teman-temanmu yang lain. Supaya Mimin lebih semangat untuk mengupdate video-video bermanfaat buat kalian. Terima kasih.